Dalam situasi ekonomi yang semakin menantang, bantuan sosial seharusnya menjadi jaring pengaman yang aman bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, realita di lapangan seringkali menunjukkan bahwa pembagian bansos masih menyisakan berbagai pertanyaan. Beberapa isu yang muncul mencakup ketidakakuratan data penerima, kriteria penerimaan yang terlalu ketat, serta adanya warga yang merasa terabaikan meskipun hidup dalam kondisi yang serba terbatas. Selama ini, perhatian utama dalam penyaluran bantuan cenderung berfokus pada keluarga yang telah berumah tangga dan memiliki anak. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak pemuda yang belum menikah, hidup secara mandiri, dan berupaya mencari nafkah dengan pekerjaan serabutan atau bahkan dalam keadaan menganggur, tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sayangnya, kelompok ini seringkali dianggap masih mampu bertahan atau belum jadi prioritas hanya karena mereka tidak memiliki tanggungan keluarga. Faktanya, biaya hidup terus meningkat, lapangan pekerjaan semakin terbatas, dan tidak semua pemuda memiliki dukungan ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memperluas pandangan kita tentang siapa saja yang berhak menerima bansos, agar tidak ada yang terlewatkan dalam perjuangan mereka. Dengan informasi ini, kami berupaya menyajikan beragam perspektif dari masyarakat. Diharapkan akan ada kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya inklusi dalam program bantuan sosial, demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Halo, perkenalkan saya Rizky Bani dari UBA. Kali ini saya akan membahas terkait ketidakmerataan bansos dan juga suara dari pemuda yang belum memiliki anak, tapi juga masih kesulitan mendapatkan bansos. Tanggapan Ibu mengenai bansos di lingkungan Ibu tuh bagaimana sih, Bu? Jujur saya kecewa ya, Pak. Saya yang kurang mampu aja nggak dapet, sedangkan tetangga saya yang notabene mampu tuh dapet. Kayak itu tuh nggak adil banget tau Pak bagi saya, Pak. Tidak bisa mendapatkan bansos. Mungkin data saya kurang ya, tapi saya udah lapor, cuman belum diproses mungkin dari sananya. Menurut Bapak, bantuan sosial yang sudah Bapak dapat nih apakah cukup adil, Pak? Kalau menurut saya sih ya belum ya. Soalnya kayaknya saya dapat sembako. Itu belum anak kecil, itu juga belum punya tanggungan ya, anak itu Menurut Bapak penyebab utamanya apa sih, Pak? Polisi itu pilih-pilih sebenarnya ya. Makanya dia datanya lama nggak dicek tuh, makanya tuh kalau desa. Menurut Bapak, apakah bansos ini udah merata belum sih, Pak? Menurut saya sih belum ya, karena ya saya sama keluarga saya sudah mendapatkan sebesar 600.000 dana BPNT, tapi tetangga saya yang kurang mampu jiwanya, dia belum mendapatkan sama sekali bantuannya. Menurut Bapak, apa sih, Pak, masalahnya?
Verifikasi data di RT-nya sih itu Pak yang masih belum lengkap gitu. Menurut Bapak, saran yang tepat itu apa sih Pak? Menurut saya ya RT atau nggak RW setempat itu lebih apa namanya, mengecek warganya lagi lebih dalam gitu loh. Menurut Mas sebagai pemuda yang belum punya anak, pandangan Mas soal bansos ini apa sih Mas? Yang saya agak susah sih Mas, saya kan hidupnya mandiri, anak kos-kosan, terus gaji saya juga masih honorer kan, cuman 1,5 juta. Mungkin karena saya juga belum punya tanggungan anak, jadi saya tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Menurut Mas solusi terbaik terkait masalah bansos ini apa sih Mas? Menurut saya sih ya, yang saya lihat dari pemerintah ini seperti pemerintah tidak melek terhadap teknologi zaman sekarang. Apalagi sekarang kan zaman digital kan, pemerintah juga harus maju terhadap zaman, tidak seperti zaman dulu menurut saya sih. Karena kemarin saya datang ke kecamatan itu masih memakai tulis tangan bukan digital. Kalau misalnya digital kan bisa dikirim ke seluruh pemerintah kan, seperti itu sih Mas. Menurut Mas sebagai pemuda, apakah bansos di lingkungan Mas ini sudah merata? Belum Mas, karena prosedurnya itu ribet Mas. Terus dia lebih fokus ke yang punya anak sih Mas. Terus juga di medsos isinya keluhan ke pemerintah, terus pemerintah juga pada cuek Mas. Menurut pandangan Mas sebagai pemuda yang belum punya anak, pengalaman bansos di lingkungan Mas itu gimana sih Mas? Parah Mas, saya lulusan SMA, terus saya pengangguran dari sejak pandemi tapi saya masih tinggal sama orang tua sih Mas. Terus tapi saya dari diri sendiri. Terus menurut saya ya yang buat saya itu nggak dapet Mas, karena katanya itu lebih penting yang punya anak Mas daripada saya Mas. Menurut Mas saran terbaik dari masalah ini apa sih Mas? Sosialisasi sih Mas ke para pemuda Mas. Juga laporannya dibikin lebih mudah aja Mas, jangan apa ya, jangan abaikan kami yang belum punya tanggungan lah Mas gitu Mas. Setelah mendengar berbagai cerita dari masyarakat, kita bisa menarik kesimpulan penting bahwa ketidakmerataan bantuan sosial bukan hanya masalah data, tetapi juga menyangkut kepekaan dan keadilan sosial. Banyak individu yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi karena kriteria yang terlalu ketat, pendataan yang tidak diperbarui, ataupun penilaian subjektif di tingkat bawah. Contohnya seorang pemuda tanpa anak menunjukkan bahwa kemiskinan tidak selalu ditentukan oleh jumlah tanggungan. Hidup mandiri dengan penghasilan yang minim, tanpa kepastian kerja, juga merupakan bentuk kerentanan yang nyata dan perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, keluarga dengan kebutuhan khusus seringkali belum menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan sosial ini. Ini menjadi pengingat bahwa sistem bantuan sosial perlu dievaluasi secara berkala agar lebih transparan dan inklusif. Penting untuk diingat bahwa bantuan sosial bukan hanya sosial siapa yang terlihat lebih membutuhkan, tetapi siapa yang benar-benar membutuhkan. Harapannya cerita-cerita ini dapat menjadi bahan refleksi dan perbaikan bagi pihak-pihak terkait.